Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Nur Hajizah dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang besar sampel dan teknik sampling. Sebelum saya memasuki ke materi, saya akan sedikit menjelaskan perbedaan populasi dan sampel. Jadi, populasi itu adalah tentang jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak kita teliti setelah populasi. Jadi, jumlah keseluruhan, jumlah apa yang ada di dalam objek suatu penelitian yang hendak kita teliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati, maka kata kunci dari sampel adalah sebagian dari populasi. Saya ulangi, sampel bagian dari populasi. Untuk alasan penggunaan sampel itu sebenarnya bagaimana sih? Setidaknya ada 6 alasan yang melandasi bahwa kita penting menggunakan sampel. Yang pertama adalah masalah waktu. Karena dengan sampel, waktu akan semakin cepat, waktu semakin efektif sehingga penelitian kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan sampel. Yang kedua, ukuran populasi. Populasi yang terlalu banyak tentu harus menjadi pertimbangan khusus bagi peneliti agar melakukan penelitian, sehingga pengambilan data tidak harus pada seluruh populasi, maka dibutuhkanlah sampel karena populasi yang terlalu banyak. Yang ketiga, tentang biaya. Masalah biaya ini juga mempengaruhi alasan bagaimana kita mengambil sebuah sampel, karena dengan sampel atau objek penelitian yang banyak tentu membutuhkan biaya yang banyak, membutuhkan waktu yang banyak. Yang selanjutnya, percobaan yang sifatnya merusak. Ada penelitian-penelitian tertentu yang dalam objek penelitiannya harus mengambil seluruh organ atau bagian tertentu dalam tubuh atau dalam organ tertentu dalam hewan yang diteliti misalnya, sehingga dia akan merusak maka akan memperoleh hasil yang maksimal, tidak harus mengambil. Maka untuk memperoleh hasil yang maksimal tidak harus mengambil seluruh organnya, maka sampel-sampel tertentu saja sebagaimana kita kalau dalam melakukan pengujian uji coba terhadap darah kita. Tidak mungkin dapat kita ambil semuanya kalau ingin mengetahui darah golongan kita, tetapi hanya tertentu saja. Yang selanjutnya masalah ekonomis, tentu lebih ekonomis ketika menggunakan sampel. Dan yang terakhir, alasannya adalah masalah ketelitian, di mana seluruh populasi itu tidak mesti menggambarkan apa yang kita teliti, tema apa yang ingin kita teliti, tetapi dalam populasi itu ada informasi-informasi tertentu atau subjek-subjek yang perlu kita ambil datanya, sehingga itulah yang melandasi pengambilan sampel. Langkah-langkah pengambilan sampel. Yang pertama, kita harus menentukan target populasinya. Objeknya harus jelas bagaimana kita akan meneliti. Yang kedua, kita harus mendaftar seluruh elemen unit populasi. Kita daftar dulu mulai dari A sampai Z tentang seluruh elemen unit populasi. Yang ketiga, menentukan sumber informasi. Sumber informasi ini penting sehingga dalam menentukan sumber informasi orang-orang tertentu yang akan kita ambil, yang akan kita jadikan sampel. Yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel dari sumber informasi itu. Tentu kita harus jumlah berapa orang yang jadinya kita ambil sebagai sampel. Dan yang terakhir, menentukan teknik samplingnya. Selain jenis sampel yang kita pilih, kita harus menentukan tekniknya, sehingga kita dalam menentukan penelitian, kita akan lebih mudah melakukan langkah-langkah penelitian dengan sampel yang jelas, teknik yang jelas, pendekatan yang jelas, dan tentunya jumlah sampel yang jelas. Jenis-jenis dan teknik sampling apa saja sih sebenarnya jenis-jenis dan teknik pengambilan sampel ini? Jadi di sini dibagi menjadi 2. Setidaknya 2 hal ini akan menggambarkan seluruh keadaan ya, dan ada probability dan non-probability. Probability ini bahwa di probability ini akan lebih bersifat secara umum. Semua orang yang menjadi populasi berpotensi untuk dijadikan sampel. Sedangkan non-probability ada perlakuan-perlakuan khusus sehingga orang-orang tertentu saja yang dapat dijadikan sampel. Yang pertama tentang simple random sampling, di mana keadaan ini populasi itu bersifat homogen atau relatif sama.
Kalau relatif sama, maka berapapun sampel yang diambil dan siapapun tanpa menentukan kategori-kategori tertentu, kita bisa ambil kapanpun. Yang penting kita mengambilnya secara random sampling. Karena ini dengan teknik sampel, random sampling, berapapun kita ambil sudah merepresentasikan populasi. Yang kedua, proportionate stratified random sampling, di mana populasi yang ada itu dia berkata tetapi secara proporsional, yakni misalnya ada 1000 populasi. 1000 jumlah populasi, dari 1000 itu ada 200 yang pernah sekolah S2, kemudian S1 200, SMA 200, SMP 200, SD 200. Berarti kan sama, levelnya juga sama, sehingga dari populasi yang proporsional tadi kita ambil secara proporsional pula, sehingga masing-masing strata kita ambil 10, 10, 10, 10. Itulah yang dinamakan proportionate stratified random sampling. Kemudian yang selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling, yang mana digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang sarjana hanya 300, kemudian yang SMA ada 500, kemudian yang SMP ada 700. Berarti kan dia berstrata tetapi tidak proporsional. Maka ketika kita melakukan sampling, kita harus memperhatikan proses-prosesnya. Dan yang keempat, cluster sampling atau area sampling, di mana area tertentu yang kita jadikan sebagai objek penelitian di Kalimantan Barat, kita tentukan dulu stick yang pertama itu adalah bagaimana kita tentukan kotanya atau daerahnya dulu. Dari beberapa daerah yang ada di Kalimantan Barat, kita akan meneliti di Pontianak, di Sanggau, di Singkawang, atau di Sintang. Kita sudah tentukan dulu, setelah itu kita tentukan kotanya dari di kota ini. Yang khusus mana? Apa di tengah kota atau di pinggir kota? Itu kita harus tentukan dulu. Setelah itu menentukan mana kita tentukan lembaganya. Yang ketiga adalah lembaganya. Terus yang terakhir adalah kita menentukan di lembaga itu siapakah dalam lembaga itu yang akan kita jadikan sampling. Nah, kita jadikan sampel sehingga ini namanya adalah cluster sampling area berbasis area. Kemudian mengerucut kepada lembaga, mengerucut lagi kepada peserta didik ataupun penduduk yang ada di dalam area tersebut. Kemudian pada non-probability ada accidental sampling, di mana penentuan sampel berdasarkan secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila cocok sebagai sumber data. Ingat, yang penting sampel itu adalah representatif. Katakanlah ketika kita terjun di lapangan, ternyata kita hanya bertemu kepada orang-orang tertentu, tetapi orang-orang yang kita temui itu representatif untuk kita jadikan sampel. Maka ini adalah yang dinamakan sampel accidental sampling. Kedua, saturation sampling atau sampling jenuh, di mana penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain, sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Semua anggota populasi dijadikan sampel karena anggota populasinya kecil, itulah sampling jenuh. Yang ketiga, purposive sampling, di mana penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dari 1000 orang kita butuh. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu bahwa dia harus berstrata 1, kemudian dia harus sudah bekerja atau bagaimana dari ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memang pertimbangan itu dijadikan variabel penelitian. Nah, itulah purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Yang keempat, snowball sampling, di mana pada saat kita melakukan penelitian, kita harus menentukan orang tertentu pada penelitian. Tetapi seiring berkembangnya waktu, maka layaknya bola salju yang terus menggelinding semakin lama semakin besar. Maka dari itu, satu orang itu berkembang menjadi 2 orang. Semakin lama semakin besar, maka dari 1 orang itu berkembang menjadi 2 orang, berkembang menjadi
6 orang berkembang lagi menjadi banyak orang. Karena memang dalam rangka melengkapi data yang ingin kita peroleh, itulah snowball sampling. Dan yang terakhir adalah kuota sampling. Kuota sampling itu di mana penentuan sampel dari populasi mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota terpenuhi. Katakanlah 1000 orang, kita butuh hanya 50 orang. 50 orang itu apa? Seperti contoh 50 orang yang di bawah 50 tahun atau yang mengerti IT atau yang memang mahir di bidang tertentu. Maka 50 orang itu baru kita ambil. 50 orang ini adalah sampling berdasarkan kuota. Mungkin sekian dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.